Perkenalkan, nama saya Cornelia Aritasia Siahaan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam maritim. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu sumber daya alam maritim. Sumber daya alam maritim adalah sumber daya alam yang mencakup semua sumber kekayaan alam atau SKA maritim yang terkandung di dalam laut, baik di permukaan laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, dengan pertahanan, dan lain-lainnya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km². Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lainnya yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lainnya. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Dan berikut beberapa potensi sumber daya maritim di Indonesia. Yang pertama ada perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua ada hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, seperti muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian ada fungsi ekonomis hutan mangrove, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang dan bahan pembuat kertas. Yang ketiga ada terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km², atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya, tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.
keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di bawah daerah tropis dan suhu perairannya hangat, hingga wajar saja jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Adapun manfaat dari terumbu karang yakni 1. Manfaat ekologi, itu sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Dan yang kedua, ada manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber daya perikanan, wisata bahari, dan sumber obat. Dan yang ketiga, ada perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengolahan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditunjukkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Dan yang keempat, ada pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga, potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, ke kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km2 dan umumnya terdapat di wilayah tanah laut. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain wisata bisnis, wisata pantai, dan wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Dan saya akan menampilkan dari contoh potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Potensi Kepulauan Riau. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut Natuna Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura. Sebagai pusat perdagangan dunia yang menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810 km2, di mana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan, yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1-2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Sumber daya kelautan Kepri meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa lokasi. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan atau Selat Lampa, tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna bagian utara atau Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek, Natuna bagian timur, tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut, tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai.
Hal ini didukung dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, sehingga mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah: yang pertama ada kelompok sumber daya ikan pelagis, yaitu ada ikan tongkol, tenggiri, kembung, layang, dan teri. Yang kedua ada kelompok sumber daya ikan demersal atau ikan kakap merah, kurisi, beloso, dan bawal. Yang tiga ada kelompok sumber daya ikan karang, yaitu ada kerapu, baronang, dan napoleon. Dan yang keempat ada kelompok sumber daya krustase, diantaranya ada kepiting dan rajungan. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar, sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Hingga Kepri memiliki peluang yang besar dalam sektor pasar perikanan, diantaranya meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri, khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Dan saya akan menampilkan dari contoh potensi sumber daya alam maritim di Indonesia, dan bisa kita lihat di slide berikutnya. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih semuanya.